Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai hubungan energi dalam reaksi kimia. Nah, apa itu energi? Energi sendiri kita tahu bahwa mungkin dari SD itu kita sudah belajar energi, bahwa hukum energi itu kan kekal ya. Jadi pengertian energi itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi kalau kita nggak ada energi, mungkin kita akan lemas atau kita nggak akan bisa berjalan atau seperti apa. Yang jelas ini adalah kemampuan untuk melakukan kerja, itu namanya energi. Nah, ada beberapa sumber energi atau jenis-jenis energi. Ada energi radiasi, ini dari matahari ya. Kemudian ada energi termal. Nah, energi termal ini berkaitan dengan ada gerakan atom acak. Kemudian ada energi kimia. Nah, energi kimia ini tersimpan dalam suatu struktur kimia. Jadi setiap unsur kimia itu nanti ada punya energi masing-masing. Kemudian ada energi nuklir. Nah, energi nuklir ini tentunya ini ada karena ada radioaktif, sehingga ada tersimpan gabungan neutron dan proton pada atom. Nah, ini akan menimbulkan radiasi. Nah, radiasinya ini nanti akan timbul suatu energi nuklir. Kemudian ada energi potensial. Nah, ini mungkin sudah pelajari ya, khususnya di fisika. Itu terjadi karena akibat posisi suatu benda, misalnya ketinggiannya. Kemudian perubahan energi dalam reaksi kimia. Nah, perubahan energi dalam reaksi kimia ini berkaitan dengan kalor. Jadi kalor ini adalah perpindahan energi termal antara dua benda yang suhunya berbeda. Misalnya kita membuat panas campur dengan kopi. Nah, itu kan akan terjadi perpindahan kalor dari yang air panasnya ke kopinya atau ke gelasnya. Kemudian ini berkaitan juga dengan suhu. Beda kalor ya dengan suhu. Kalau kalor itu adalah energinya atau yang berpindah. Kalau suhu ini pengukurannya. Jadi kita misalnya mengukur suhu badan. Suhu badan kita itu berarti bukan mengukur kalor. Kalau mengukur kalor itu tidak bisa. Tapi yang diukur itu adalah suhunya. Nah, ini misalnya secangkir suhunya itu 90 derajat Celcius. Kemudian ini misalnya air mandi, ini suhunya 40 derajat Celcius. Jadi suhu itu berbeda dengan kalor. Suhu itu adalah untuk pengukurannya. Kalau kalor itu adalah perpindahan energi termalnya. Nah, kemudian ini di termokimia atau yang mempelajari tentang perubahan kalor yang menyertai reaksi kimia, ada namanya lingkungan dan ada namanya sistem. Misalnya nih botol, kemudian ini ada air panas gitu ya. Nah, ini kalau botolnya tidak tertutup, itu pasti uapnya itu akan keluar. Nah, ini namanya sistem terbuka. Kemudian kalau panasnya ini tertutup, ini ditutup, uap airnya tentunya tidak akan ada yang keluar. Nah, kalau uap air tidak ada yang keluar, nah panasnya ini biasanya bertahan agak lebih lama. Nah, beda lagi kalau sistemnya terisolasi. Misalnya kayak termos air panas tuh ya. Nah, itu panasnya bisa bertahan berjam-jam. Beda kalau terbuka. Nah, ini namanya sistem terisolasi. Jadi kalau sistem terbuka itu memungkinkan untuk perpindahan massa dan energi. Tapi kalau sistem tertutup itu tidak memungkinkan untuk perpindahan massa, tapi memungkinkan untuk perpindahan energi dari air panasnya ke botolnya. Tapi kalau sistem terisolasi ini tidak memungkinkan terjadi perpindahan massa dan perpindahan energi. Nah, kemudian dalam proses kimia sendiri ada namanya proses eksotermik dan proses endotermik. Ini mungkin di SMA itu sudah belajar reaksi endoterm, reaksi eksoterm. Nah, kalau reaksi atau proses eksotermik ini yang terjadi itu adalah pelepasan kalor. Jadi ketika ada reaksi kimia itu timbul panas. Nah, itu termasuk reaksi eksotermik. Nah, terjadi perpindahan energi termal ke lingkungan. Contohnya misalnya reaksi H2O ditambahkan dengan O2. Ini menghasilkan 2H2O atau energi. Ini biasanya digunakan oleh mobil yang berbahan bakar gas H2. Jadi mobil-mobil dari Jepang itu sudah ada yang menggunakan bahan bakar hidrogen untuk menghasilkan energi. Nah, energinya itu digunakan untuk pendorong motornya. Kemudian ada proses endotermik. Nah, proses endotermik ini kebalikan proses ekso.
Jadi kalau reaksi atau proses eksotermik itu menghasilkan energi atau panas di lingkungan, tapi kalau proses endotermik ini membutuhkan kalor. Jadi dibutuhkan kalor agar terjadi reaksi. Kalornya itu akan berpindah dari lingkungan ke sistem atau disalurkan ke sistem oleh lingkungan. Contohnya misalnya reaksi antara HgO menjadi Hg plus O2 ini membutuhkan energi. Kalau tidak ada energi, ini reaksinya tidak berlangsung. Contohnya lagi dari H2O solid S ya menjadi H2O liquid atau cair. Ini membutuhkan energi. Jadi kalau S tidak bisa berubah jadi liquid itu karena tidak ada energi panasnya atau tidak ada kalornya. Nah, bedanya kalau reaksi eksoter ini ya. Ini energinya turun, artinya ini energinya pindah ke lingkungan. Tapi kalau reaksi endotermik itu membutuhkan energi, jadi energinya masuk ke sistem. Jadi perbedaan antara sistem dan lingkungan tadi, kalau sistem itu yang diamati, kalau lingkungan itu di sekitarnya. Jadi misalnya air panas tadi ya, lingkungannya itu berarti botol, tutup botol seperti itu. Tapi kalau sistemnya berarti air panasnya. Nah, kemudian di termodinamika sendiri atau termodinamika sendiri ini ada namanya fungsi keadaan. Jadi fungsi keadaan ini merupakan sifat-sifat yang ditentukan oleh keadaan sistem terlepas dari keadaan tercapai dan dicapai. Ada namanya fungsi keadaan. Nah, energi sendiri ini adalah termasuk fungsi keadaan. Jadi ini misalnya ada dua orang atau dua pendaki ya. Ini mau ke puncak. Nah, mau ke puncak ini jalurnya ada yang warna biru, ada jalurnya yang warna merah. Nah, energi ini tidak terlepas dia mau lewat mana. Yang penting posisinya sama dia. Ini namanya fungsi keadaan. Ada yang lewat yang jalur pintas, ada yang lewat jalurnya liku-liku nih. Nah, energi ini tidak termasuk menghitung yang berliku-liku ini perjuangannya seperti apa, tidak, tapi dia fungsi keadaan. Jadi ini intinya energinya sama, terserah dia mau melewat mana gitu. Itu namanya fungsi keadaan. Misalnya kita mau ke kampus UBB gitu ya, dari Pangkal Pinang. Nah, kan bisa lewat Selindung atau bisa lewat TR Duren atau Tua Tudung gitu ya. Nah, tapi itu energi tidak menghitung itu, tapi energi adalah fungsi keadaan. Jadi energi potensial gravitasi ini pendaki 1 dan pendaki 2 itu adalah sama, tidak tergantung pada lintasan yang dipilihnya. Jadi itu energi. Nah, intinya energi itu tergantung pada tekanan, volume, dan suhu juga. Nah, energinya itu yang dihitung adalah energi akhir dikurang energi awal. Jadi posisi awal itu kemudian di posisi akhir itu bagaimana. Jadi tidak tergantung pada geraknya atau lintasannya atau lewatnya itu. Kemudian, nah, fungsi keadaan sendiri juga ada namanya fungsi keadaan tekanan juga. Ada tekanan akhir dan tekanan awal. Nah, bagaimana dengan deltanya atau selisihnya? Itu akhir dikurangi awal semua. Baik, begitupun dengan volume, itu juga fungsi keadaan. Suhu juga fungsi keadaan. Jadi tidak tergantung pada lintasannya. Nah, ini hukum pertama termodinamika. Jadi ini energi tadi kekal ya. Jadi energi itu tidak diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, makanya energi dari sistem itu pasti akan berpindah ke lingkungan. Jadi energinya tidak hilang. Misalnya air panas tiba-tiba jadi dingin, itu energinya tidak hilang, tapi energinya hanya berpindah dari sistem ke lingkungan gitu ya. Kan awalnya air panasnya panas ya, kemudian jadi dingin, pasti itu berpindah ke botol atau ke gelasnya. Ini jadi energi sistem itu sama dengan energi lingkungan. Nah, ini minus, artinya minus ini artinya berpindah ya. Jadi energinya itu 0. Contohnya misalnya kita membakar gas pentana. Nah, ini gas pentana dibakar itu jadi CO2. Ini biasanya gas pentana itu termasuk reaksi eksotermik ya.
menghasilkan panas. Nah, energinya ini tidak hilang dari pembakaran, tapi energinya ini hanya berpindah dari sistem ke lingkungan. Kemudian, nah, energi ini tergantung pada usaha dan kalor. Jadi perubahan energi ini tergantung pada usaha suatu sistem dan kalor. Jadi delta E itu sama dengan Q plus W. Jadi kalor yang dipertukarkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya plus kerjanya. Jadi ada kerja biasanya, ada misalnya perubahan yang terjadi. Nah, jadi kerja itu dilakukan untuk sistem, gitu ya. Kemudian, nah, kerja sendiri itu perubahan. Jadi dipengaruhi oleh dua faktor. Ini ada tekanan dan volume. Jadi W sendiri adalah min P delta V. Nah, ketika gas memuai terhadap tekanan eksternal yang konstan merupakan kerja yang dilakukan gas pada lingkungannya. Contohnya ini. Jadi W sama dengan min P dikali delta V. Nah, kemudian, kalau kerja ini tidak ada akhir dikurangi awal. Ini bukan fungsi keadaan kalau kerja. Nah, beda dengan tekanan. Nah, tekanan ini ada kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, kondisi awal dan kondisi akhir ini dipengaruhi oleh volume. Jadi P itu berkorelasi dengan volume. Nah, ini contoh soalnya. Misalnya suatu sampel gas nitrogen volumenya 1,6 liter menjadi 5,4 liter pada suhu konstan. Berapakah kerja yang dilakukan dalam suatu joule jika gas memuai pada tabung pada tekanan tetap 3,7 atm? Misalnya ini kerjanya itu min P delta V. Jadi W min P delta V ya tadi ya. Jadi yang ditanya ini kan adalah kerjanya, satuannya joule. Jadi W itu min P delta V. W-nya itu kerja, kemudian P-nya ini, kemudian V-nya itu delta V-nya ini 1,6 liter menjadi 5,4 liter. Berarti delta V-nya tinggal dikurang saja. Kemudian, tekanannya berapa? Tekanannya ini, ini delta V-nya akhir dikurangi awal 5,4 liter dikurangi 1,6 liter sama dengan 3,8 liter. Nah, tekanannya ini 0 atm. Kemudian jadi kerjanya berapa? Kerjanya karena dia 0 atm itu sama dengan 0 joule. Kemudian kalau tekanannya tetap pada 3,7 atm berarti berapa? Tinggal dikali aja, ini tekanannya 3,7 atm berarti sama dengan W min P delta V. Min P nya itu P nya 3,7, kemudian delta V nya ini tadi, jadi ketemunya adalah 14,1 liter atm. Kalau dijadikan joule, jadi 1 joule itu ada 1 liter ATM itu setara dengan 101,3 joule. Jadi temunya adalah 1430 joule. Nah, ini entalpi reaksi kimia. Kalau tadi di fisika itu berkaitan dengan tekanan dan volume, kalau di kimia itu ini juga berkaitan dengan energi, itu adalah Q plus W. Nah, Q-nya itu delta H atau entalpi. Nah, W-nya masih sama, itu min P delta V. Jadi tergantung pada tekanan dan volume. Jadi misalnya ini di reaksi, ini ada reaksi ya. Ini ada reaksi, kemudian menghasilkan gas. Nah, volumenya itu jadi bertambah. Nah, tekanannya itu berapa berpengaruh juga nih. Nah, ini perubahan volumenya itu segini. Jadi kalau misalnya ada reaksi terus kemudian menimbulkan gas, nah pasti gasnya itu akan merubah volume atau tekanan itu biasanya. Nah, reaksinya ini membutuhkan energi atau menghasilkan energi, itu Q-nya. Itu kalau di kimia seperti itu. Jadi
delta H itu sama dengan, karena Q tadi diganti delta H ya, jadi delta H sama dengan delta E atau plus P dikali delta V. Nah, kita tahu tadi bahwa Q-nya itu sama dengan delta H ya. Nah, di kimia itu dikenal dengan entalpi, jadi bukan kalor, tapi kalau di kimia itu dikenal dengan entalpi. Nah, entalpi ini hampir sama dengan kalor ya intinya, tapi ini digunakan di kimia. Kemudian entalpi ini biasanya digunakan untuk menghitung aliran kalor ke dalam atau keluar sistem dari dalam suatu proses yang terjadi pada tekanan konstan. Jadi biasanya reaksi-reaksi kimia itu tekanannya konstan, mungkin volumenya yang berubah gitu ya di alam. Jadi ini namanya delta H atau entalpi. Nah, kalau entalpinya turun, delta H-nya turun dari tinggi ke rendah atau minus ini biasanya. Nah, ini namanya reaksi eksoterm. Ya, ini ya. Kemudian kalau entalpinya positif naik, ini namanya reaksi endoterm. Ya. Nah, jadi delta H itu adalah produk dikurangi reaktan. Beda kalau Q tadi awal dan Q akhir, tapi kalau delta H ini H produk dikurangi H reaktan. Jadi ini produk itu akhir, reaktan itu awalnya. Nah, ini persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia itu biasanya ada reaksi, terus kemudian di sebelah kanan reaksi itu ada namanya delta H. Nah, delta H-nya itu berapa? Itu namanya persamaan termokimia. Nah, bagaimana dengan delta H negatif atau delta H positif? Nah, kalau misalnya seperti ini artinya ada kalor yang dibutuhkan. Nah, ini namanya delta H menerima panas ya. Ini namanya endotermik, berarti delta H-nya itu positif atau lebih dari 0. Contohnya 6,01 kJ diterima untuk setiap 1 mol es meleleh pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Misalnya ini reaksinya. Nah, ini persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia itu lengkap. Jadi tidak hanya reaksi kimia saja, tapi di sebelah kanannya ada keterangan delta H-nya itu nilainya berapa joule atau berapa kilojoule, seperti itu. Itu persamaan termokimia. Nah, ini kalau dia positif itu berarti reaksi endotermik. Kalau dia negatif artinya melepas panas, ini namanya seperti ini hasilnya negatif nilainya. Ini berarti reaksi eksotermik. Artinya dia melepaskan 890,4 kJ. Jadi reaksi pembakaran CH4 itu menghasilkan kalor atau melepaskan kalor sebanyak 890,4 kJ. Arti negatif ini artinya dia melepaskan. Nah, bagaimana menuliskan persamaan termokimia? Yang pertama, kita harus setarakan koefisien reaksinya dulu secara stoikiometri, kemudian kita tulis delta H-nya. Ini misalnya, kemudian jangan lupa menuliskan fasenya, apakah dia liquid itu artinya cair ya. Kemudian apakah dia solid itu artinya padatan. Jika kita mengalihkan kedua ruas bersamaan termokimia, maka ini dikali dengan N-nya gitu ya. Jadi misalnya kalau ini dikali 2, yang kanan juga dikali 2, delta H-nya juga dikali 2. Jadi nilainya adalah 12 kJ. Jadi kalau misalnya dikali 2 sebelah kiri reaktannya, kemudian sebelah kanan produknya juga dikali 2, delta H-nya juga dikali 2 dia untuk menentukannya. Kemudian kita harus selalu menuliskan wujud fisisnya. Tadi saya bilang dia harus, apakah dia solid, apakah dia liquid, harus dituliskan. Nah, sekarang berapakah kalor yang dihasilkan jika 266 gram fosfat putih dibakar di udara? Ini reaksinya, ini persamaan termokimianya, ini reaksinya. Nah, karena ini dibakar, dia melepaskan 3013 kJ atau 3013 kJ. Nah, ini yang dibakar hanya 266 gram fosfor putih. Nah, ini kalau yang
melepaskan nilai ini itu berlaku untuk 1 mol. Jadi ini 1 mol. Jadi kalau dia tidak 1 mol, jadi ini berlaku melepaskan energi sebesar ini tuh ketika menggunakan P4 itu 1 mol. Nah, apakah ini 1 mol yang 266 gram ini? Kita hitung dulu. Jadi dihitung dulu, dibuat menjadi mol dulu. Jadi menghitung mol itu gram per mr ya. Mr-nya itu ini 123,9 gram. Nah, setelah ketemu molnya baru dikali dengan ininya. Karena ini berlaku 1 mol, dan dia berapa mol gitu dikali dengan energinya. Sehingga ketemunya adalah ini dicoret-coret, jadi dikali ketemunya adalah 6470 kilojoule. Jadi seperti itu. Jadi kalau menghitung energinya atau menghitung kalornya itu berarti 266 dibagi dengan mr ketemu mol. Setelah ketemu mol dikali delta H, baru ketahuan berapa kalor yang dihasilkan. Jadi kalor yang dihasilkan dari 266 gram fosfor putih ketika dibakar di udara itu adalah 6470 kilojoule. Ada namanya kalor jenis dan kapasitas kalor. Jadi kalau kalor jenis itu suatu zat, artinya itu jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi 1 gram itu berapa kalor yang dibutuhkan agar naik 1 derajat Celcius. Itu namanya kalor jenis. Dan ada juga namanya kapasitas kalor. Nah, kalau kapasitas kalor ini jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan sejumlah zat sebesar 1 derajat. Jadi bedanya itu naik 1 derajat, ini berapa jumlah zatnya gitu ya. Dan kalornya itu berapa. Tapi kalau kalor jenis itu untuk berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram zat dalam 1 derajat Celcius gitu. Kalau kapasitas kalor itu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan jumlah zat 1 derajat Celcius. Itu namanya kapasitas kalor. Nah, ini atau spesifik kalor, ini spesifik kalor itu AL itu nilainya adalah 0,9 Joule per gram Celcius. Kemudian AU itu 0,129. C itu 0,720 dan seterusnya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini kapasitas kalor C sama dengan M kali S gitu ya. Sehingga kini kita bisa menentukan kalornya. Nah, kalor itu kan ini kayak di asas black ya, MC delta T mungkin ya. C itu adalah kalor jenisnya. Terus kemudian kalau C besar ini artinya kapasitas kalor. Mungkin kalau yang di SMA itu adalah MC delta T ya. Ini S nya itu maksudnya kalor jenis. Dia bisa sama dengan C kecil yang di SMA gitu ya. Nah, ini bisa disingkat karena M kali S itu sama dengan C besar atau kapasitas kalor, maka C dikali delta T. Delta T nya tentunya ini adalah awal dikurangi akhir. Nah, contohnya ini, berapa banyak kalor yang diberikan jika 869 gram batang besi didinginkan dari suhu 94 derajat Celcius menjadi 5 derajat Celcius. Nah, kita tentukan dulu suhunya yang diketahui kan, berarti ini T awal, ini T akhir gitu ya. Berarti delta T nya akhir dikurangi awal, jadi ketemunya adalah minus 89 derajat Celcius. Ini delta T nya. Kemudian yang diketahui ini adalah beratnya. Nah, beratnya itu adalah 869 ya, gram. Kemudian yang diketahui lagi itu S-nya atau kalor jenisnya. Kalor jenis dari Fe atau besi itu nilainya adalah 0,44 Joule per gram Kelvin. Nah, rumusnya adalah Q
sama dengan ms delta T. Jadi M nya itu segini, kemudian S nya ini, kemudian setelah itu dikali delta T nya segini, sehingga ketemunya adalah minus 3400 Joule. Kalau dijadikan kilojoule berarti minus 34 kilojoule. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur kalor-kalor makanan gitu ya. Ini pakai namanya kalorimeter boom. Jadi misalnya kalau di bungkus-bungkus makanan itu biasanya tertera ini kalorinya berapa gitu ya. Nah, ini untuk mengukurnya pakai kalorimeter boom. Nah, kalorimeter boom ini sistemnya terisolasi ya, jadi tidak ada kalor yang diserap ataupun dilepaskan. Jadi key system itu sama dengan sistem pembakarannya misalnya. Kemudian itu sama dengan ini ada airnya, komponennya air ya. Ini suhunya nanti yang diukur naiknya berapa gitu. Jadi sama dengan key air ditambah key kalorimeter boom ditambah key reaksi itu sama. Nah, key sistemnya itu sama dengan 0, berarti key reaksinya sama dengan min key air plus key kalorimeter boom. Kemudian key air itu menghitungnya sama seperti tadi, key sama dengan ms delta T atau mc delta T. Dan kalorimeter boom itu sama dengan key boom dikali kapasitas kalorimeter boom dikali delta T. Delta T nya sama, jadi ini diukur nanti suhunya itu berapa perubahannya. Nah, ini terjadi pada volume konstan, sehingga delta H itu tidak sama dengan reaksi, tapi delta H ini dia mendekati lah, nggak sama persis dengan key reaksi. Nah, ini kalau kita mengukur pakai kalorimeter ya, kalorimeter yang ada di laboratorium itu kan biasanya key system sama dengan key air dikali ditambah key kalorimeter ditambah key reaksi ya. Ini sama juga, tidak ada kalori yang diserap atau dilepaskan, sehingga key systemnya itu sama dengan 0. Berarti ini tergantung pada key reaksi. Nah, sama seperti tadi, key reaksi dengan minus key air ditambah key kalorimeter. Nah, key air sama dengan ms delta T, sama seperti tadi, key kalorimeter C dikali C kalorimeter dikali delta T. Ini contohnya delta H dari berbagai macam reaksi. Nah, ini tadi jadi setiap produk makanan itu biasanya dihitung berapa kalorinya gitu ya. Nah, menghitungnya pakai kalorimeter boom tadi. Ini contohnya, ini pembakaran C6H12O6 atau glukosa ya di dalam tubuh itu menghasilkan 2801 kJ per mol. Jadi bagaimana dengan tidak terdapatnya cara untuk mengukur nilai absolut dari entalpi suatu zat, maka kita harus melakukan pengukuran pada perubahan entalpi dari setiap reaksi yang terjadi. Jadi rujukannya adalah untuk mengukur delta H. Nah, delta H ini harus dalam keadaan standar gitu ya, atau delta H0. Nah, delta H0 ini entalpi reaksi. Oke, karena tidak terdapat cara untuk mengukur nilai absolut dari entalpi suatu zat, maka haruskah kita melakukan pengukuran pada perubahan entalpi di setiap reaksi yang terjadi? Ini tentunya tidak. Jadi kita merujuk pada seperti permukaan air laut ya. Untuk semua ungkapan entalpi tersebut, kan air laut itu kan ada pasang dan surut, jadi tidak tetap. Artinya kita harus membuat standarnya dulu gitu. Makanya ada namanya entalpi pembentukan standar. Nah, entalpi pembentukan standar itu standarnya dia harus 1 mol, kemudian tekanannya 1 atm. Nih, jadi pengukuran harus 1 mol dan 1 atm. Kemudian
entalpi pembentukan standar setiap unsur dalam bentuk yang paling stabil intinya adalah 0. Contohnya delta HF O2 itu sama dengan 0. Jadi unsur-unsur yang stabil itu delta HF-nya atau delta H atau entalpi pembentukan standarnya itu sama dengan 0. Contohnya O2 itu 0 karena O2 itu stabil ya. Kemudian grafit atau karbon itu sama dengan 0. Kemudian kalau O3 ini ozon, itu entalpinya adalah 142 kJ per mol karena dia nggak stabil gitu ya. Nah, kemudian kalau intan ini 1,9 kJ per mol. Nah, ini delta HF dari masing-masing senyawa itu ada nilainya. Syaratnya tadi harus dalam 1 mol, tekanannya 1 atm. Ini nilainya Ag itu 0 karena dia stabil ya. Jadi yang unsur-unsur sendiri itu nilainya adalah 0. Contohnya Ag, Al, Br2 gitu ya. Dia stabil. Tapi kalau misalnya CO2 itu ada nilainya, AgCl ada nilainya gitu ya. Ini bisa lihat di tabel delta HF-nya. Nah, kalau mengukur entalpi perubahan standar, kita bisa ukur nih. Intinya pada tekanan standar. Jadi delta H itu diukur. Jadi intinya adalah karena ini persamaannya A, kemudian direaksikan dengan B, jadi C dan D ini ada koefisiennya yang huruf yang kecil-kecil ini artinya dia koefisien reaksinya. Jadi produk dikurangi reaktan. Jadi yang ini delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Jadi yang sebelah kanan dikurangi sebelah kiri. Nah, ini delta HFC dikali koefisien C yang kecil ini berapa nilainya. Kalau tidak ada keterangannya berarti dia 1 nilainya. Tapi kalau ada angka di depannya itu dimasukkan. Kemudian ditambah delta HFD dikali koefisien D. Dikurang, ditambah dulu, setelah itu dikurang delta HF reaktan yang sebelah kiri. Jadi A dikali koefisien A, delta HF nya berapa gitu ya. Ditambah dengan B dikali koefisien B, delta HF nya berapa. Setelah itu ditambah, nah nilainya berapa, itu ketemu delta H reaksinya. Jadi untuk mengukur delta H reaksi itu kurang lebih seperti itu. Bisa pakai delta H standar atau entalpi perubahan standar. Jadi intinya adalah produk dikurangi reaktan. Jadi koefisien reaksinya ini sangat berpengaruh. Nah, ini namanya hukum Hess. Jadi reaktan diubah menjadi produk. Nah, perubahan entalpinya itu adalah sama. Jadi terlepas apakah reaksi berlangsung dalam satu tahap atau dalam beberapa tahap gitu ya. Jadi tadi energi itu tidak tergantung pada lintasannya, tapi tergantung pada posisi awal dan posisi akhirnya. Gitu. Nah, ini contoh soalnya lagi. Nah, ini pakai hukum Hess ya, namanya hukum Hess tadi. Jadi ini ada grafit. Ini entalpi reaksinya adalah segini. Kemudian pembakaran belerang dalam bentuk rombik ya. Ini menghasilkan kalor 296 kJ. Kemudian ada CS2 ini menghasilkan segini gitu ya. Nah, kalau misalnya ada reaksi ini C ditambah S gitu ya, C ditambah S yang ini, C ditambah S menghasilkan CS2, kita bisa hitung dari nilai-nilai yang di sini. Cara menghitungnya ini seperti ini. Jadi C ditambah O2 menjadi CO2, ini nilainya segini ya. Kemudian dari sini itu karena S-nya 2 kali ya, berarti ini dikali 2 semuanya. Delta H-nya juga dikali 2 yang ini. Jadi 296 itu dikali 2 karena di sini 2. Kemudian satu lagi karena CS-nya ini CS2-nya itu sebelah kanan panah ya. Berarti ini reaksi yang ini itu harus dibalik. Jadi dari CO2
plus SO2 ini dibalik nih, menjadi CS2 plus 3O2. Awalnya produk, ini menjadi reaktan di sini. Dibalik. Kalau reaksi ini dibalik, ini berarti tandanya jadi dibalik juga. Awalnya negatif jadi positif. Nah, setelah itu semuanya ditambahkan atau ditotal. Nilainya berapa? Nah, nilainya adalah 86,3 kJ. Jadi untuk reaksi C ditambah 2S menjadi CS2 itu nilainya 86 kJ. Jadi ini yang sama, kanan dan kirinya dicoret aja. Jadi intinya kayak seperti ion bersih kemarin ya, yang kanan dan kirinya sama itu dicoret, jadi bersihnya adalah C ditambah 2S menjadi CS2. Nah, sekarang berapakah benzena terbakar di udara itu menghasilkan karbon dioksida dan air cair atau uap air ya. Nah, berapakah panas yang dilepaskan per mol oleh pembakaran benzena? Nah, ini standarnya benzena itu delta HF0 itu nilainya adalah 49,04 kJ per mol. Nah, kurang lebih reaksinya seperti ini. Benzena itu C6H6 menghasilkan CO2 plus H2O, karena pembakaran membutuhkan CO2. Ini persamaan reaksi yang sudah setaranya. Nah, untuk menghitungnya, maka berapa delta H reaksinya? Tentunya menghitungnya seperti ini. Produk dikurangi reaktan. Jadi 12 dikali delta HFCO2 6, ini 6 karena ini dikali delta H2O dikurang 2 ini ya, dikali delta HFC6H6. Kemudian harusnya ditambah dengan delta HFO2, tapi delta HFO2 itu nilainya 0, jadi tidak perlu dimasukkan. Nah, maka dari tabel tadi CO2 nilainya adalah 393,5. Ini dikali 12, dan H2O nilai delta HF nya adalah segini. Kemudian benzena reaksi ini nilainya delta HF nya. Jadi ketemunya delta reaksi pembakaran dari 1 mol benzena itu adalah seperti ini nilainya. Kemudian, nah karena ini 2, karena yang ditanyakan 1 per mol ya, karena ini 2 ya yang bereaksi dalam persamaan reaksinya, maka harus dibagi 2. Jadi kalau ini 1 atau tidak ada keterangannya, itu artinya 1 ya, tidak perlu dibagi. Tapi kalau ini misalnya ada 2, 3, berarti nilai yang ketemu dari delta H reaksi ini dibagi dengan koefisiennya. Karena ini bensinnya C6H6 ya, maka dibagi 2, jadi nilainya ini. Jadi pembakaran 1 mol benzena itu menghasilkan 2973 kJ per mol. Jadi yang perlu kalian pahami di energi dalam reaksi kimia itu yang ini ya. Jadi kalor diterima atau dilepaskan, ini menghitungnya ini ya, pakai ini. Jadi Q sama dengan MS delta T atau Q sama dengan C delta T. Itu ya, itu yang perlu dipahami. Terus kemudian kalau dia diukur dalam kalorimeter, nah Q reaksinya berapa? Ini cara menghitungnya. Jadi Q reaksi sama dengan min Q air, karena dalam air ya, ditambah Q kalorimeter, atau Q dalam reaksi ditambah Q kalorimeter. Jadi yang perlu dipahami itu adalah menghitung Q reaksi menggunakan kalorimeter. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu menghitung delta H reaksi. Nah, delta H reaksi itu dihitung dari delta HF yang pertama. Jadi delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Jadi kalau ini berkaitan dengan koefisien. Jadi kalau delta HF produk C dikali koefisien C gitu ya. Ditambah ini karena ini ada D dikali koefisien D, kemudian dikurang reaktan. Contohnya yang ini tadi. Kemudian, nah selanjutnya itu delta H reaksi kita bisa pakai atau kita ukur atau kita hitung menggunakan hukum Hess. Hukum Hess itu memadukan beberapa reaksi. Contohnya yang ini. Jadi dia memadukan beberapa reaksi. Kemudian misalnya kalau
koefisiennya dikali 2, di reaksi tersebut ada delta H. Nah, delta H nya juga dikali 2. Kalau reaksinya dibalik, awalnya produk jadi reaktan, maka panahnya juga dibalik, delta H reaksinya, kemudian dijumlahkan. Oke, itu saja untuk materi terkait hubungan energi dalam reaksi kimia. Mungkin kita perbanyak latihan, nanti akan ada latihan untuk membantu memahami materi ini. Terima kasih. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.